melihat rentetan ayat-ayat dan hadis tentang takwa dengan berbagai sifatnya, makna bahasanya dan sebagainya, beliau menyimpulkan itu takwa dengan dua kata, Kak, yaitu takwa itu ilmu tambah amal soleh. Jadi ketika kita bukan ilmu, iman ditambah amal soleh. Karena iman itu bersifat abstrak, sementara itu untuk mengkonkretkan iman itu dengan amal soleh. Di antara amal soleh itu yaitu puasa dan sebagainya, maka itulah namanya takwa. Walaupun kalau pakai Bakri Wahid yang biasa di radio itu menambahkan lagi satu, yaitu iman, amal soleh, tambah akhlak. Walaupun akhlak ini bisa kita lebur dengan amal soleh dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu singkat, takwa itu ketika kita ilmu dan amal soleh, tentunya dengan yang benar semua. Bukan ilmu, iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, apakah takwa itu disuruh juga orang-orang yang bertakwa, seperti juga wa may yattaqillah dan sebagainya itu disuruh untuk bertakwa. Bagaimana ada halnya dengan iman, disuruh untuk aminu. Terkadang ada bahasa, lagi-lagi menurut Pak Kiai, kadang-kadang dalam kaidah tafsir dan ayat-ayat yang digunakan dalam Al-Quran itu, term iman itu tidak selamanya kita artikan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, tetapi term iman yang dimaksud sini adalah aslamu. Terkadang iman dan aslamu ketika tidak disebutkan salah satunya, maka kaidahnya adalah iman itu sama dengan Islam. Makanya dalam ilmu fikih sampai saat ini mungkin saya salah, syarat wajib pertama itu ketika kita berpuasa adalah muslim. Padahal ayatnya adalah amanu. Harusnya kalau mau kita sangat tekstual sekali, syarat pertamanya adalah mukmin. Kalau ilmu kalam kan membedakan, ada Islam, iman dan sebagainya. Berarti iman yang dimaksud di sini adalah muslim. Terlebih kalau iman dan amanu itu bergabung, maka term iman itu beda dan term Islam itu berbeda. Wa qalatil a'rabu amanna dalam juz 26 surah Al-Hujurat. Lam tu'minu, Anda belum beriman, tetapi aslamna. Ketika amanna dengan aslamna berdekatan atau bergabung, maka beda iman dan beda Islam. Tetapi ketika dalam Al-Quran disebutkan salah satunya, maka bisa identik dan mewakili kata yang lain. Walaupun kalau kata-kata yattaqi itu fi'il, mudhari maupun dan dalam bentuk lain-lainnya, walaupun kita ketahui ada kaidahnya bagaimana fi'il mudhari dan bagaimana itu dalam bentuk isim sebagai predikat, sebagai subjek, saya rasa itu bisa kita lihat konteks dan yang lainnya. Seperti kalau misalkan terjemahan Defak, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Berarti kafaru di sini bukan lagi diartikan, diterjemahkan oleh Kemenak dengan timnya tentunya yang tidak bisa diragukan juga dengan pertimbangan kafaru di sini kan fi'il madhi, yaitu sesungguhnya orang-orang yang telah mengingkari. Mungkin sekarang tidak atau bagaimana sebagainya, tapi dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah munasabah dan sebagainya, kafaru di sini diartikan innal kafirina. Begitu pula ketika ayat-ayat dalam takwa, tidak selamanya dalam bentuk fi'il itu tidak bermakna predikat atau isim fa'il maupun kebalikannya dan sebagainya. Saya rasa Arina Guru Kak Gafar ini lebih paham hal tersebut. Cukup singkat hal yang saya ingat tentang pendapat Pak tentang dua hal tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.